Aibtu N, anggota aktif Polres Tegal Kota, ditempatkan di penempatan khusus atau Parsus oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah setelah dilaporkan oleh istri sirinya berinisial MAN atas dugaan penganiayaan berat. Kasus ini mencuat setelah korban warga Kabupaten Cirebon melapor ke Barreskrim Polri pada Kamis 2 Juli didampingi tim kuasa hukum Hotman 911. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bid Propam Polda Jawa Tengah langsung menahan Aibtu N untuk menjalani pemeriksaan etik, sementara proses pidananya ditangani Barreskrim Polri. Berdasarkan pengakuan korban, kekerasan bermula sejak menjalin hubungan dengan Aibtu N pada 2023. Saat awal berkenalan, pelaku disebut mengaku sebagai duda dan menyembunyikan identitasnya sebagai anggota polisi aktif. Korban mengaku mulai mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penganiayaan fisik, intimidasi, hingga pemaksaan melakukan aktivitas seksual menyimpang setelah hubungan itu berjalan beberapa waktu. Begitu juga ancaman sehingga tidak berani melawan ataupun meninggalkan pelaku. Memasuki awal 2025, Aibtu N mulai memaksa korban meracik dan memasak bahan kimia untuk memproduksi sabu di rumah kontrakan mereka di kawasan Majasem, Kota Tegal. Salah satu bahan yang digunakan adalah cairan asam pekat atau air keras. Korban bahkan mengaku pernah disiram air keras saat proses peracikan ke tubuhnya. Akibatnya, korban mengalami luka bakar serius di hampir setengah tubuhnya dengan tingkat luka mencapai sekitar 47%. Yang awalnya aku mengalami penyiksaan sampai penyiraman air keras. Maaf sebelumnya awal mula kenal itu seperti apa sih? Awal bulan aku dikenalin oleh teman Kemudian sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicukokin narkotika belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025. Ya udah setahun kan, mau setahun. Selain disuruh dipaksa gitu,
konsumsi narkoba kan itu, apalagi kan yang diterima kekerasan atau apa gitu. Ya udah dipukul terus Kita tahu ini sangat berat sekali Bu, sebelumnya mohon maaf. Terus apa dorongan apa yang pada akhirnya membuat Ibu kuat dan berani untuk melakukan semua ini? keluarga sih. Bagaimana Ibu waktu itu melapor ke keluarga? Ya mama sih, mama sama kakak yang hubungin 911. Itu karena udah saking tidak kuatnya Bu ya. Ya, Berarti selama ini mendapatkan intimidasi dan ancaman. iya. Apa intimidasi dan ancaman yang paling membuat Ibu betul-betul takut? Mohon maaf supaya apa, akan sampai dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan, seks kayak gitu. Terus Oke baik, terakhir Bu, harapannya berarti apa Bu setelah yang ditangani Bu? harapannya semoga ya dihukum Seberat-beratnya. berat-beratnya sesuai perbuatannya. Ya gitu mas, Nyangka nggak sih Bu bakal kayak gini Bu? saya nggak nyangka mas, anak kayak begini saya nggak mau ya mas, seorang ibu anak begini nggak mau mas, saya itu mas, ya Allah sakit hatinya mas, mending badan ibu dipukuli cuma hati nggak bisa dikeraskan, sakit pisan mas. Apalagi sampai kayak gini ya Bu? Ya udah saya tuh waktu ini di pelabuhan tuh mas, saya nggak dilihat tuh mas, saya udah pengen pingsan mas. Nggak nyangka si baju tuh nempel ke kulit mas, telanjang mas, telanjang. Itu dia datang sama RT apa namanya, lurah. Akhirnya saya nggak itu, mama jangan nangis anak saya kayak gini, saya nggak nangis, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngasih uang 200.000 suruh buat pegangan buat rumah sakit pelabuhan, karena dia tuh nggak datang. Itu kata dianya kenapa katanya Bu? Katanya Ngomongnya bikin Indomie. oh kena gas katanya. Pada gas, tapi di pasien-pasien yang di rumah sakit pelabuhan tuh pada curiga, ngomong sama ibu, Bu, ya punten ya Bu ya, ini tuh bukan kayak kena air sambaran api, ya masih kayak gas, beda Bu. Kalau saya nggak tahu sih, soalnya kejadiannya kan bukan di Cirebon, di Tegal. Jadi ibu kan nggak tahu masalahnya, nggak tahu cekcoknya, nggak tahu apanya kan di Tegal. Tapi memang Ibu dan sekeluarga tinggal dan aslinya orang Cirebon. Cirebon asli Cirebon. Oke. Iya. Bu, sekarang sudah ditangani nih Bu sama tim Hotman. Apa harapannya Bu? Saya ya pengen Bapak Harman tuh baik hati, saya tuh makasih banyak bantuannya, Pak Harman tuh baik. Saya anak saya bisa semangat lagi lah. Dia tuh sampai pernah ngomong gini sama saya, saking ngeblank, saking apa, mama punya suntikan buat meta aja, buat suntikan mati, kamu nggak kasih sama Safa masih ingin sosok seorang ibu. Kalau nggak ada kamu sama mama, ibu mama udah tua, kasihan anak kan sama mamahnya. Itu mas. Harapan buat pelakunya gimana Bu? Ya saya begini, setimpal hukumannya lah, lihat anak saya begini ya, dia harus rasain juga lah. Seberat-beratnya, karena anak saya yang tidak bersalah jadi berkorban dia. Tadinya sehat ya Bu ya? Anak saya tadi sehat, sekarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.